Halo guys, kami dari kelompok 1 Kimia Klinik akan menampilkan video presentasi kelompok kami yang berjudul Pemeriksaan Parasit Feses Kualitatif, Metode Natif dan Metode Apung. Selamat menyaksikan. Cara pengumpulan feses. Tempat harus bersih, kendap, bebas dari urin, periksa 1-2 jam sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpan pada lemari es. Ada 2 metode pengawetan tinja sebagai bahan pemeriksaan parasitologi, yaitu ada 3 teknik pengawetan yang sering digunakan. Yang pertama, pengawetan formalin 10%. Yang kedua, pengawetan merthiolate, iodin, formaldehide atau formalin. Yang ketiga, pengawetan polivinil alkohol. Dua pengawatan feses. Pada pengawatan metode ini, tinja diawetkan dalam lemari es dengan suhu 2-6 derajat Celcius. Bentuk telur, tempayak, dan kista dapat bertahan, tetapi bentuk tropozoid akan rusak dengan pendinginan. Pasien dilarang menelan barium, bismat, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. Diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan, paling baik dari defekasi spontan, boleh menggunakan pencar atau rectal taucher, pemeriksaan tinja sewaktu taucher, pemeriksaan tinja sewaktu. Yang berikut adalah alur pemeriksaan, yaitu pengumpulan bahan pemeriksaan, pengiriman dan pengawetan bahan tinja, pemeriksaan tinja, serta pelaporan hasil pemeriksaan. B. Mengambil sediaan feses. Tidak seperti kebanyakan tes laboratorium lain, contoh feses harus diambil di rumah oleh pihak keluarga dari anak yang sedang sakit, bukan oleh petugas medis. Berikut adalah beberapa tips untuk mengambil contoh feses dari anak. Yang pertama, mengambil feses dapat merepotkan, jadi gunakan sarung tangan, lateks, dan cuci tangan. Yang kedua, banyak anak kecil yang menderita diare tidak selalu dapat memberitahu orang tuanya ketika ia akan mengeluarkan tinjanya. Penutup plastik berbentuk topi dapat digunakan untuk mengambil sediaan feses. Alat pengumpul ini dapat dengan cepat diletakkan di atas toilet atau di dubur anak untuk mengambil feses. Menggunakan alat pengumpul seperti ini dapat mencegah feses terkontaminasi oleh air atau kotoran lain. 3. Cara lain mengambil sampel feses adalah dengan menempatkan pembungkus plastik di bawah penutup toilet. Kemudian pindahkan contoh feses ke tempat yang bersih dan tertutup untuk dibawa ke laboratorium. Plastik pembungkus juga dapat digunakan untuk melapisi popok bayi atau anak yang belum bisa menggunakan toilet. Koleksi sampel feses. 1. Meminta pasien untuk mengeluarkan sampel tinja langsung ke penampung feses. 2. Sekitar 20-40 gram atau 5-6 sendok tinja sudah cukup untuk pemeriksaan rutin. 3. Menelan obat atau tetrasiklin, sulfonamid, antiprosoal, agen, pencahar, antisida, minyak jarak, hidroksida magnesium, barium sulfat, senyawa kolin bismut, dan garam hipertonik, dan lain-lain. Sebelum koleksi feses dapat mengganggu deteksi parasit. 4. Semua spesimen harus diberi label dengan nama pasien, usia, jenis kelamin, dan tanggal pengumpulan. 5. Spesimen harus mencapai laboratorium dalam waktu 30 menit karena trofozoid amuba mati dan menjadi sulit dikenal setelah itu. Pemeriksaan feses dapat dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan metode natif, metode apung, metode Harada-Mori, dan metode Kato. Metode ini digunakan untuk mengetahui jenis parasit usus. Sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan metode Kato untuk menentukan jumlah cacing yang ada di dalam usus. Pemeriksaan kualitatif yaitu pemeriksaan yang didasarkan pada ditemukan telur pada masing-masing metode pemeriksaan tanpa dihitung jumlahnya. Metode natif. Metode ini dipergunakan untuk pemeriksaan secara cepat dan baik
untuk infeksi berat, tetapi untuk infeksi yang ringan sulit ditemukan telur-telurnya. Cara pemeriksaan ini menggunakan larutan NaCl fisiologis 0,9% atau eosin 2%. Penggunaan eosin 2% dimaksudkan untuk lebih jelas membedakan telur-telur cacing dengan kotoran di sekitarnya. Tujuan dari metode ini adalah mengetahui adanya infeksi cacing parasit, yang prinsipnya eosin memberikan latar belakang terhadap telur yang berwarna kekuning-kuningan dan untuk lebih jelas memisahkan feses dengan kotoran yang ada. Kekurangan dari pemeriksaan ini dilakukan hanya untuk infeksi berat. Infeksi ringan sulit terdeteksi, namun dengan pemeriksaan ini mudah dan cepat dalam pemeriksaan telur cacing untuk semua spesies. Biaya yang diperlukan pun sedikit dan peralatan yang dilakukan pun sedikit. Praanalitik alat, gelas objek, pipet tetes, lidi, cover glass, dan mikroskop. Bahannya tinja kecil dan eosin 2%. Berikutnya adalah tahap analitik dengan cara kerja. Yang pertama, gelas objek yang bersih diteteskan 1-2 tetes NaCl fisiologis atau eosin 2%. Yang kedua, dengan lidi diambil sedikit tinja dan taruh pada larutan tersebut. Yang ketiga, dengan lidi tadi kita ratakan atau larutkan, kemudian ditutup dengan gelas benda atau cover glass. Yang keempat, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali. Yang berikutnya adalah tahap pasca analitik atau interpretasi hasil. Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, cacing tambang, cacing pita, Ankylostoma, Deutodenaella, Necator americanus, Trogylloides, stercolaris menunjukkan hasil negatif atau tidak ditemukannya cacing-cacing tersebut. Yang kedua, metode apung atau flotation method. Metode ini digunakan larutan NaCl jenuh atau larutan gula jenuh yang didasarkan atas biji atau berat jenis telur, sehingga telur akan mengapung dan mudah diamati. Metode ini digunakan untuk pemeriksaan feses yang mengandung sedikit telur. Cara kerjanya didasarkan atas berat jenis larutan yang digunakan, sehingga telur-telur terapung di permukaan dan juga untuk memisahkan partikel-partikel yang besar yang terdapat dalam tinja. Pemeriksaan ini hanya berhasil untuk telur-telur nematoda, Cytostoma, Libothriocephalus, telur yang berpori-pori dari famili Taenidae, telur-telur Acanthocephala, ataupun telur Ascaris yang interventir. Selanjutnya, tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui adanya telur cacing parasit usus untuk infeksi ringan dan mengetahui adanya infeksi cacing parasit usus. Prinsip metode ini, berat jenis NaCl jenuh lebih berat dari berat jenis telur. Untuk kekurangannya, penggunaan feses banyak dan memerlukan waktu yang lama. Perlu ketelitian tinggi agar telur di permukaan larutan tidak turun lagi. Namun, pemeriksaan ini dapat digunakan untuk infeksi ringan dan berat, telur dapat terlihat jelas. Pra-analitik, alatnya yaitu objek gelas, mikroskop, cover glass, penyaring, tabung reaksi, pengaduk, dan beker gelas. Bahannya yaitu tinja dan larutan NaCl fisiologis dan aqueous. Tahap analitik. Cara kerja, 10 gram tinja dicampur dengan 200 ml NaCl fisiologis, kemudian diaduk sehingga larut. Bila terdapat serat-serat selulosa, disaring menggunakan penyaring teh. Didiamkan selama 5-10, kemudian dengan lidi diambil larutan permukaan dan ditaruh di atas objek gelas. Kemudian ditutup dengan cover gelas, diperiksa di bawah mikroskop. Dituangkan ke dalam tabung reaksi sampai penuh, yaitu rata dengan permukaan tabung, didiamkan selama 5-10 menit dan ditutup atau diletakkan gelas objek dan segera angkat. Selanjutnya diletakkan di atas gelas preparat dengan cairan berada di antara gelas preparat dan gelas penutup. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya, tahap pasca analitik. Nama cacing Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, cacing tambang, cacing pita, Ankylostoma duodenaea, Necator americanus, Strongyloides tricolaris. Cacing tersebut dengan hasil semuanya negatif. Berikut adalah kesimpulan dari materi kami. Identifikasi parasit tergantung dari persiapan bahan yang baik untuk memeriksa dengan mikroskop, baik dalam keadaan hidup maupun sebagai sediaan yang telah dipulas. Hal yang menguntungkan adalah untuk mengetahui kira-kira ukuran dari bermacam-macam parasit, tetapi perbedaan individual tidak memungkinkan membedakan spesies hanya dengan melihat besarnya.
Tinja sebagai bahan pemeriksa harus dikumpulkan di dalam suatu tempat yang bersih dan kering bebas dari urin. Identifikasi terhadap kebanyakan telur cacing dapat dilakukan dalam beberapa hari setelah tinja dikeluarkan.